Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sulis Aladija di Pinapura. Saya Amelia Sofiya. Saya Irsyad. Saya Haura Zahra. Saya Naila Sofiana. Dan ada rekan kami satu lagi yaitu Ilham Ramadan. Dia tidak bisa hadir karena sedang ada acara keluarga. Kami merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciranjang dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang berprofesi sebagai birokrat di kampung Pasir Kaung RT 4 RW 14 yang bernama Bapak Haji Agus Gunawan. Selamat siang Pak, saya juga di Pinapura dan di depan saya. Kami merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciranjang. Sebelumnya kami mohon izin untuk mewawancarai Bapak untuk tugas sejarah kami. Selamat siang semuanya. Nama Bapak Haji Agus Gunawan, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen. Bapak kelahiran Bapak dan profesi Bapak lahir di Cianjur tanggal 30 bulan September tahun 1972. Usia Bapak berarti 50 tahun lebih. Bagaimana keadaan masyarakat di sekitar sini, Pak? Keadaan masyarakat yang ada di Pasir Kaung pada umumnya berprofesi pertanian, sebagian besarnya, dan dagang, dan sebagian kecilnya lagi ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Pak, apakah Bapak orang tua? Ya, Bapak sebagai seorang pegawai sipil berarti dikatakan sebagai seorang birokrat. Lalu sejak kapan Bapak berprofesi sebagai seorang birokrat, Bapak? Dan jika boleh tahu berapa Bapak berprofesi sebagai apa? Bapak berada di lingkungan birokrasi sejak tahun 1995. Berhitung tahun itu, Bapak diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Profesinya itu sebagai apa? Saat ini Bapak bekerja di kantor Kecamatan Bojong-Picung. Jabatan Bapak Kepala Seksi Pelayanan Umum. Baik. Sebelum bekerja di Kecamatan Bojong-Picung, apakah Bapak pernah berpindah-pindah bekerjanya? Ya, sejak pertama kali diangkat Bapak sebagai pegawai negeri sipil, pertama kali diangkat pada tanggal 1 Maret 1995. Bapak ditempatkan di kantor wilayah 4 Badan Administrasi Kepegawaian Negara Kabupaten Padang. Dari sana Bapak udah pindah. Pertama kali pindah, Bapak pindah ke kantor wilayah 3 Badan Administrasi Kepegawaian Negara Bandung. Itu tahun 2000. Kemudian tahun 2002 Bapak dipindahkan ke lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cianjur. Tidak lama kemudian di tahun yang sama Bapak pindah ke kantor Kecamatan Padang. Kemudian tahun 2009 Bapak ditugaskan oleh Bapak Bupati sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di kantor Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur. Itu dari tahun 2009 sampai 2011.
akhir. Tahun 2017 Bapak dipindahkan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Dan terakhir dari tahun 2019 sampai sekarang Bapak dipercaya untuk menjadi Kepala Seksi Pelayanan Umum di kantor Kecamatan Bojonegoro. Terima kasih Bapak sudah berkenan diwawancarai oleh saya dan rekan saya Amel. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lain oleh Hauda dan Naila. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya sebelumnya, Sulis dan Amel. Sebelumnya perkenalkan saya Naila dan perkenalkan nama saya Hauda Zara. Jadi, apakah Bapak mengalami masa Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto? Ya, Bapak mengalami sebagai pegawai negeri di era Orde Baru. Karena sebagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak diangkat sebagai pegawai negeri sejak tahun 1995. Lalu Pak, bagaimana sih mekanisme bekerja pada masa itu? Mekanisme bekerja sebagai pegawai negeri pada zaman Orde Baru dan zaman sekarang tidak jauh berbeda. Karena sebagai seorang pegawai negeri sipil dituntut bekerja dalam 1 minggu itu 36,5 jam. Baik yang bekerjanya 5 hari kerja maupun yang bekerja 6 hari kerja. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi perbedaannya tidak jauh beda pada masa Orde Baru dan masa reformasi sekarang. Ya. Menurut Bapak, bagaimana perbedaannya? Menurut Bapak dilihat dari berbagai aspek, lebih baik di masa Orde Baru atau masa reformasi? Kedua masa atau kedua periode itu ada kelebihan dan ada kelemahan. Di era Orde Baru kelebihannya pasti dirasakan pada saat era itu masih berkuasa. Pada zaman Pak Soeharto masih berkuasa, pasti masyarakat pada masa itu merasa ada masa reformasi ada masa sekitar Orde Baru. Kelemahannya di era Orde Baru pasti ada. Salah satu kelemahan di era itu adalah dianggapnya pemerintahan masa itu otoriter, sehingga terjadi reformasi pada tahun 98. Dan era reformasi sekarang pasti yang merasakan bahwa masa ini lebih baik adalah masa yang hadir pada saat era reformasi. Sementara yang hidup di masa Orde Baru pasti merasakan kebalikan. Oke Pak, terima kasih Bapak sudah mau berbagi pengalamannya dengan kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih Pak, kami pamit dulu. Sama-sama. Halo, nama saya Ilham Ramadan dan rekan saya. Nama saya Irsyad. Di sini kami akan menyimpulkan hasil dari wawancara rekan-rekan saya. Jadi kesimpulannya, bekerja sebagai birokrat pada masa Orde Baru dan masa reformasi tidak ada perbedaan yang signifikan di antara dua masa tersebut. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung orang yang merasakannya saja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Sulis Alajija Adi Gunat Ihram.
merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Ciranjang. Di sini saya mohon izin, apakah saya boleh mewawancarai Ibu untuk tugas sejarah saya dan rekan saya? Mengawai. Ya. Sebelumnya, boleh perkenalan terlebih dahulu, Bu. Nama Ibu? Nama ibu mah Komaria. Biasanya dipanggil Ibu Om. Om. Panggilannya Ibu atau apa? Umi. Umi Om. Baik. Umi Om. Umi Om sekarang usianya sudah berapa tahun ya? 65. 65. Kegiatan Umi Om sehari-hari saat ini tuh apa sih? Kalau Tani. bertani. Nah, untuk bertaninya itu apakah sudah dari lama, dari masih muda atau baru-baru ini? Oh, ibu mah tuh tsunami. Oh, udah lama ya? Udah lama tuh tak bahasa Indonesia. Nah, dari dulunya itu bertani untuk sayuran atau jenis apa ya? Ibu mah untuk nanam padi. Menanam padi. Menanam padinya itu apakah Umi bekerja kepada seseorang atau bertani di keluarga sendiri atau hanya sekedar hobi? Ibu mah punya sawah, jadi ibu mah bekerjanya sawah sendiri. Oh, jadi hanya bekerja pada lahan sendiri ya, Bu? Iya. Tidak bekerja kepada orang lain. Apakah sekarang masih berprofesi sebagai petani atau ada kegiatan yang lain? Masih. Masih. Menurut Umi, zaman sekarang nih, bertani zaman sekarang sama bertani waktu dulu lebih enak yang mana sih, Mi? Nah, semuanya enak. Tapi hari waktu dulu mah udah modern, sekarang mah modern kan, di sawahnya itu pakai kolektor. Sekarang mah waktu dulu mah pakai kebo atau muning gitu, digaruk waktu dulu singkal waktu dulu mah. Tapi sekarang mah kolektor kan, ada mesin kolektor. Jadi perbedaannya dari cara alatnya ya? Ya canggih gitu. Waktu dulu mah muning atau kerbau, sekarang mah kolektor begitu. Kalau menurut Umi nih, ada nggak sih perbedaannya zaman dulu sama waktu Umi bertani waktu dulu sama sekarang? Kan selain dari kerbau, dari alat yang membajak sawahnya, apakah dari segi harga untuk bibit padinya apakah ada perbedaan atau bagaimana? Oh, perbedaannya banyak. Waktu dulu mah kalau kerbau itu lahannya atau sawahnya itu jeruk gitu ya. Kalau bahasa sudah jeruk, tapi kalau sekarang mah di kolektor mah ada diet gitu tak. Udah seperti waktu ada kerbau kan, kata mah kerbau di nanti di kakian kedok kerbau. Tapi sekarang mah kolektor, jadi kan sekadar eta we nyelisip naon teh ngaranna teh peso gitu. Ayeuna peso kolektor, ada waktu dulu mapan ditincak ku muling gitu sareng ku jalmina gitu. Kalau dari segi panennya itu lebih cepat dari situasi yang dulu nih atau yang sekarang? Waktu dulu mah bagus kalau menanam padi teh jadi jeruk kan. Kalau itu teh jadi apa kok nama alusik gitu saya kapungkur mah dibikeun ka dapurannya segede dibitis untuk bokong mah. Tapi ari ayeuna mah tos ku kolektor janten kumahanya pokoknya aya perbedaannya. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Terus menurut Umi nih, kalau lihat cuaca yang sekarang kan sedang musimnya hujan. Kalau dari menanam padinya itu, dari segi menanam di sawah itu bakalan hasil panennya bakalan bagus atau malah menjadi rugi ke Uminya?
Iya, kalau waktu dulu mah kalau 100 tumak teh kadang-kadang butuh 100 tumak jadi saton gitu. Tapi sekarang mah 100 tumak teh paling 8 kintal atau 8 kintal jarang anu butuh. Malahan mah kapungkur mah ibu ge 100 tumak teh kita kengeng 160 saton 60 dina 100 tumak. Ada nama sanes tenten teh sapan kita setengah gitu nya. Tah di antarana sakit saton teh eta mah bagja gitu. Oh, ya. Jadi menurut Umi itu lebih enak bertani waktu zaman dulu ya? Iya, enak waktu dulu Dibandingkan sekarang mah. Waktu dulu mah enak, ya enak gitu. Sekarang mah enggak itu jadi banyak hama-hama. Sekarang mah waktu dulu mah enggak kan. Kalau waktu dulu mah kalau di berak teh daun pisang cacang-cacagur, daun juar cacang-cacagur jadinya. Tapi sekarang pakai itu berak sama berak, tapi berak aja. Nanti sekarang mah mungkin ada oplosan gitu, ada berem gitu kan, dina teh gur ke berak, teh aya panyakitan burung magedag gitu, garain gitu. apakah mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Umi, Om udah bersedia untuk kami wawancarai. Baik, dari itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum Umi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari narasumber yang bekerja sebagai petani pada masa Orde Baru dan masa Reformasi memiliki perbedaan yang signifikan. Contohnya pada alat pembajak sawah, di mana pada masa Orde Baru pembajak sawah menggunakan kerbau. Sedangkan pada masa reformasi petani menggunakan traktor sehingga hasil panen pun menjadi berbeda, di mana hasil panen masa Orde Baru lebih baik daripada reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dan ini rekan saya Haura Ezra. Saya di sini akan mewawancarai seorang ibu yang berprofesi sebagai pedagang. Ibu sebelumnya boleh perkenalan dulu? Ya, Dengan ibu selama Ibu sekarang usianya berapa? 54 Ibu berprofesi sebagai pedagang dari tahun berapa ya? tahun 90-an. Kalau boleh tahu, ibu berdagangnya berdagang apa? Gorengan, dagang sirup. Tapi sebelumnya ibu pernah berjualan sembako atau yang lain gitu? Enggak, tetap. Boleh dilanjut sama Boleh tahu ya Mi, pada zaman itu barang-barang kebutuhan kayak bahan itu lebih murah di tahun itu atau di zaman sekarang? Mulai yang tahun yang lalu, sekarang mahal-mahal. Jadi sekarang lebih mahal Lebih dari mahal daripada yang lalu. kalau di antara kedua tahun tersebut keuntungan yang Mami dapetin lebih besar yang mana? Di zaman dulu Besar yang dulu. Oh, besar yang dulu ya? Iya. Bisa dijelaskan nih kenapa Iya. zaman sekarang kurang? Jadi sekarang mah segalanya sebetulnya mahal gitu. Jadi itunya pastinya cuma sedikit sekarang. Kemarin mah yang dulu mah jadi bisa dua jadi satu gitu apanya. Jadi bisa batunya kalau beli 10.000 batunya 5.000. Sekarang susah ya? Sekarang bisa yang mau yang itu bala-bala 10.000 Oh iya, karena lebih mahal ya. sekarang. Berarti menurut Mami kelebihan dari masing-masing zamannya apa ya? Misalnya di zaman dulu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kelebihannya jadi banyak, anak-anaknya kan banyak nggak
Ya, nggak jajan gitunya. Ayah dulu mah jam 6 udah jam 7 udah pada jajan, istirahat, mau pulang. Sekarang mah cuma istirahat doang. Gitu. Jadi menurut Mami lebih baik di zaman itu atau di zaman sekarang? Yang dulu, Menurut Mami lebih baik di yang dulu, karena keuntungan yang diambilnya udah lebih besar ya. lebih besar yang dulu. Baik, kami terima kasih Ya, sudah mau diwawancara oleh kami. ya. Saya sama Haura izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Mami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Untuk kesimpulan dari narasumber yang bekerja sebagai pedagang pada masa Orde Baru dan Reformasi memiliki perbedaan yang signifikan juga yang dirasakannya. Untung atau laba yang didapatkan sebagai pedagang pada masa Orde Baru cenderung lebih besar daripada masa reformasi karena tingginya peminat pada masa tersebut. Bahan-bahan dasar untuk berjualan pun cenderung lebih murah dibanding dengan zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kami lakukan telah selesai dengan para narasumber, yaitu terdiri dari Bapak Agus Gunawan yang berprofesi sebagai seorang birokrat, kemudian ada Ibu Komariah yang berprofesi sebagai seorang petani, dan ada satu lagi yaitu Ibu Maaf yang berprofesi sebagai seorang pedagang. Nah, dari ketiga narasumber tersebut, di antara ada petani, pedagang, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, baik pada masa Orde Baru maupun pada masa Reformasi. Baik, saya Sulis Alajija Adikina Putra. Saya Naila Septiana. Saya Ilham Ramadan. Saya Irsyad. Saya Amelia dan saya Haura Zahra. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat. Wassalamualaikum